Memang, sebuah pikiran akan terjadi jika kita berekspektasi lebih terhadap sesuatu. Apapun itu, mimpi, hubungan, hingga keinginan. Kita akan jatuh dalam sebuah permasalahan yang sering kita hadapi, yaitu overthinking. Sepertinya, aku dan kamu sedang merasakan hal yang sama, bukan? Yap, ekspektasi dan overthinking adalah hal yang sulit untuk dipisahkan. Hidup tidak selamanya selalu di dalam rencana. Hidup ternyata punya sendiri jalannya. Kamu yang mendengar ini nyatanya juga sedang merasa tidak baik-baik saja. Bagaimana keadaan kamu? Bagaimana hubunganmu? Bagaimana mimpimu? Dan bagaimana perasaanmu? Sudah berapa lama selalu membohongi diri? Apakah akan selalu kuat? Halo, selamat datang di tempat berbagi. Semangat bagi kalian yang sedang beraktivitas maupun beristirahat. Jangan lupa tersenyum. Gua Mail akan menemani kalian semua di tempat berbagi. Dan lagi gue akan bilang udah lama banget gue gak ngupload podcast setelah 1 bulan yang lalu. Karena berbagai macam kesibukan dan berbagai macam kejadian yang ngebikin diri gue saat ini sedikit lelah dan sedikit lagi ribet juga mau nge-tag podcast. Oh iya, sorry kalau misalnya kedengeran suara ngaji-ngaji karena sekarang bulan puasa. Dan ya, selamat berpuasa buat teman-teman semua yang lagi ngejalanin puasa ya. Buat yang gak puasa, terima kasih sudah toleransi satu sama lain ya. Hidup kita lebih indah kalau kita menjalankan menjalankan prinsip toleransi, bukan? Hai. Seperti di judul yang gue bikin, yaitu perihal ekspektasi, overthinking, dan kamu. Well, gimana ya? Akhir-akhir ini gue ngerasa capek banget sama diri sendiri. Gue ngerasa lelah banget dengan kehidupan yang gue jalanin, dengan berbagai macam ujian yang sedang dihadapin, dan masih banyak lagi tentunya. But life must go on. Kita harus tetap hidup ke depannya. Ya, ekspektasi. Setiap orang punya ekspektasinya masing-masing. Maupun itu di hubungan mereka, di mimpi mereka, apapun itu pasti kita mempunyai ekspektasinya masing-masing. Dan ketika ekspektasi itu tidak bisa tercapai, kita akan lelah sendiri dan membunuh diri kita perlahan dengan pemikiran-pemikiran yang ngebuat dan menanyakan kenapa kita tidak bisa mencapai sebuah ekspektasi itu. Kita selalu melihat ke atas, kita selalu ngelihat kayaknya orang gampang banget buat dapetin itu, tapi kita gak tahu sebenarnya apa yang mereka rasain. Wajar capek, wajar merasa iri, dan wajar kalau ingin menyerah. Gue juga lagi di fase seperti itu. Gue lagi capek banget buat ngehadapin apa yang gue laluin sekarang. Ketika lo jauh dari keluarga, lo jauh dari siapapun itu, dan lo berusaha untuk diri lo sendiri pada saat ini, I think that's lo udah kuat ternyata buat menghadapi hidup ini. Dan ketika lo ngerasa gak adil, ternyata hidup itu gak adil buat semua orang. Ngerti gak sih? Dan ya, itu untuk perihal pekerjaan mungkin, ataupun mimpi yang sedang ingin lo capai. Masih banyak hal lainnya sebenarnya yang bakal ngehadepin lo dengan berbagai macam overthinking, dengan berbagai macam perasaan yang gak enak banget, dengan berbagai macam pikiran yang bakal ngebunuh lo sendiri, apapun itu. Tapi gue percaya lo selalu bisa untuk ngehadapin itu.
ini bukan masalah toxic positivity ya. Karena beberapa waktu lalu gue ngedengar seseorang, gue ngeliat snap seseorang yang sedang struggle banget tentang kehidupannya, dan dia mendapat advice dari seseorang di mana advice itu menurut dia itu toxic positivity. Tapi kita juga gak bisa nyalahin orang ketika mereka ngasih advice itu. Mereka itu kadang juga berusaha untuk memberikan advice yang terbaik untuk orang yang mereka kenal, orang yang lagi ngedrop, orang yang lagi capek banget. Sebenarnya itu bukan toxic positivity, tergantung di mana kita ngelihat dan perspektif pandangan orang tersebut. Kalau lo capek, kalau lo lelah, kalau lo ingin menyerah, dan ketika lo ngedapetin advice dari seseorang, ketika lo dapet masukan dari seseorang, bukan seseorang itu sebenarnya yang harus lo bentak, karena mereka berusaha untuk memberikan apa yang bisa mereka lakukan. Karena pada akhirnya apapun yang terjadi, cuma diri lo sendiri yang paham dan tahu, serta ngerasain apa yang lagi lo hadepin saat ini. Yap, untuk memiliki impian, kecewa, dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari hidup, itu adalah bagian dari sebuah pendewasaan diri. Ketika lo ngerasa lo udah dewasa, tapi lo dihadapin dengan berbagai macam masalah, tapi lo tetap tak teguh, lo tetap berusaha untuk kuat, ya itu proses pendewasaan. Wajar ketika lo nangis, wajar banget kok, santai. Dan gak cuma lo yang ngerasain itu, ingat. Yap. Nah, dari segala kemauan dan rasa memiliki gitu, lo bakal ngerasain berbagai macam perasaan yang seharusnya gak lo rasain. Sorry kalau kedengeran ada suara ngorok, sebenarnya itu adalah kucing gue, dia lagi sakit. Dan setiap orang juga punya masalah masing-masing. Setiap orang punya strugglingnya masing-masing. Lo jangan berpikir orang itu akan selalu bahagia terus, enggak. Mungkin mereka pintar dan hebat banget buat nutupin apa yang sedang mereka rasakan. Mereka mencoba berusaha untuk menutupi hal itu daripada orang-orang lain merasakan itu juga. Ada beberapa orang seperti itu. Dan ada juga orang yang kadang berusaha untuk melepaskan semuanya, mungkin melalui keluhan mereka, melalui postingan mereka, dan lain sebagainya. Lo gak berhak buat ngejudge orang, lo gak berhak buat nyepelein orang, karena kita gak tahu apa yang sudah mereka hadapin. Dan begitu juga dengan sebuah hubungan. Ketika lo memilih ekspektasi yang tinggi terhadap seseorang, lo akan terbunuh dengan sendirinya. Karena ketika lo punya harapan dan lo berharap kepada sesama manusia, lambat laun kecewa akan selalu ada di dekat lo dan akan ngebunuh lo secara tidak langsung. Kadang hubungan itu juga gak bisa digenggam erat banget dan juga gak bisa dilonggarin banget. Jadi itu tergantung lo, gimana caranya lo ngehandle hubungan tersebut. Ketika lo ngejalanin hubungan, lo akan menerima satu personal baru di hidup lo, baik itu yang positif maupun yang negatifnya. Apapun itu, mau tingkah lakunya dan semuanya. Ketika lo memutuskan untuk memulai sebuah hubungan juga, ya lo harus bersiap dengan apapun itu. Dan ketika lo lelah, ketika lo capek banget buat ngehadapin hal-hal yang di luar dari ekspektasi lo, biarkan diri lo buat beristirahat dan biarkan diri lo berpikir sejenak. Apa yang ngebikin lo bisa sesakit itu? Apa yang bisa ngebikin lo penyebab kekecewaan lo yang terlalu dalam? Dan ya, kita bisa menyadari bahwa kita gak bisa mengontrol seseorang dengan kemauan kita. Ada satu hal yang gue ngerti saat ini, yaitu lo harus menerima orang apapun itu keadaannya ketika lo memutuskan untuk memiliki hubungan dengannya.
Dan lo juga harus kuat dengan apapun yang terjadi di depannya. Karena setiap hubungan itu pasti ada sakitnya, setiap hubungan pasti ada resikonya. Jadi ketika lo memutuskan untuk mempunyai sebuah hubungan, lo udah siap untuk menerima resiko apapun itu. Ya sakit memang, tapi ya itulah hidup. Dan hubungan itu juga termasuk salah satu hal yang bisa membuat lo dewasa. Dan hubungan juga adalah sebuah ekspektasi yang tinggi di hidup lo yang bakal juga suatu saat nanti ngancurin lo sendiri. Makanya ketika lo punya hubungan, lo jangan terlalu tinggi berekspektasi. Sayang boleh, cinta boleh, tapi lo juga harus mikirin gimana diri lo sendiri, gimana seharusnya hubungan ini berjalan, bukan memaksakan segala sesuatunya. Dan ketika lo udah bisa berdamai dengan diri lo sendiri, barulah di sana lo udah bisa juga menerima bagaimana keadaan pasangan lo sekarang. Gak seru nih kata gue, dengan judulnya perihal ekspektasi, overthinking, dan kamu itu bakal ngebahas yang lain, tapi tetap aja ujung-ujungnya percintaan. Enggak. Ini adalah salah satu cerita yang menurut gue sangat relate dengan kita semua. Karena setiap orang pada saat ini yang sudah memiliki hubungan bakal memiliki ekspektasinya masing-masing dan bakal ngerasain overthinking yang parah banget. Jadi menurut gue dan pesan juga buat diri gue sendiri, jangan berekspektasi tinggi dengan seseorang. Walaupun lo sayang, walaupun lo cinta sama seseorang, tapi itu bukan menjadi patokan buat ngasih lo sebuah ekspektasi yang tinggi dan angan-angan yang terlalu tinggi. Karena apa? Karena apapun yang lo rasain itu timbul dari pikiran lo sendiri. Kekecewaan yang bakal lo dapetin nantinya itu adalah hasil buah pikiran lo sendiri. Dan lo yang sedang menghadapi ini, jangan selalu menutup diri. Dan jangan malu untuk berbicara ketika lo ingin berbicara sama orang lain. Orang-orang juga pasti ada yang ngertiin lo. Orang-orang juga punya permasalahan yang sama dengan lo. Dan mungkin orang-orang udah melewati masa-masa yang lo rasain sekarang. Di sanalah mereka akan ngebantu lo, setidaknya untuk mendengarkan. Kayak yang gue lakuin ketika gue lagi capek banget, ketika gue lagi lelah sama diri gue sendiri. Di situ gue berusaha untuk berbicara sama teman-teman yang menurut gue bisa dipercaya juga. Teman-teman yang bisa ngasih advice, yang bisa ngasih support ke diri kita dengan apa masalah yang kita lagi hadapin. Mungkin tempat berbagi podcast pada kali ini sekian dulu. Gue minta ke lo yang lagi ngerasain overthinking, jangan terlalu berlarut-larut karena itu bakal impact banget buat kesehatan lo dan diri lo sendiri. Sayangin diri lo, kayak lagu Tulus yang judulnya Diri. Atau lo bisa dengerin podcast ini sambil ngedengerin lagu Tulus tersebut. Mungkin sekian dulu ya. Dan ya, jaga kesehatan, semangat berpuasa. Apapun yang sedang lo hadepin, gue yakin lo bisa untuk menghadapinya. Dan ya, jangan lupa tersenyum. See you.